Selamat siang untuk kelas 11 AKL. Hari ini kita masih bertemu lagi ya, Nak. Hari ini masih pelajaran akuntansi tentang akuntansi keuangan, di mana hari ini kita masih tetap mempelajari tentang seputar piutang ya. Kita mulai lagi ya. Masih seputar piutang ya, Nak ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Untuk materi yang pertama, yaitu adalah tentang taksiran piutang tak tertagih. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang piutang yang tak tertagih dengan metode langsung dan tidak langsung. Ini taksiran piutang tak tertagih ya. Taksiran piutang tak tertagih dengan pendekatan neraca. Kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama. Dengan periode terjadinya penjualan, jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebit akun kerugian piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang ya. Nah, kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit akun cadangan tuh ya. Terus yang kedua adalah pencatatan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisa piutang ya. Piutang dagang dikelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang jatuh tempo. Nah, piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya menunggak. Besarnya persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia tiap kelompok ya. Nah, ya. Jadi ini adalah taksiran kerugian piutang. Nah, ini adalah soalnya. Jadi mata pelajaran ini teori yang ini itu sangat digemari dan sangat disenangi oleh siswa-siswa kelas 11. Jadi Miss berharap kalian juga menggemari tentang teori ini dan materi ini ya. Pada buku besar PD Nusantara tanggal 31 Oktober 2017 antara lain terdapat akun sebagai berikut. Ini soalnya ya. Nomor akunnya 112, piutang dagang sebesar 250 juta. Lalu 112.1 cadangan kerugian piutang saldo debit. Nah, di sini tuh ada saldo debit dan saldo kredit ya. Sedangkan soal yang kita punya saat ini adalah saldo debit, yaitu 2 juta. Ini adalah rincian nama debitur ya, dan saldonya serta jatuh temponya. Toko Mataram 61 juta, tanggal jatuh temponya itu 15 September 2017. Toko Tamrin 64 juta, itu tanggal jatuh temponya 10 Agustus 2017. Toko Damai itu 63 juta, tanggal jatuh temponya 25 Oktober 2017. Toko Lancar 62 juta, tanggal jatuh temponya 4 November 2017. Nah, jadi total piutangnya itu ada 250 juta. Nah, untuk menghitung tanggal jatuh tempo, kamu harus menggunakan kalender ya. Jadi kalian harus punya satu kalender itu dalam 1 tahun ya. Mau tahun berapa aja, yang penting ada kalendernya ya. Misalnya kalender meja atau kalender yang ada di buku juga nggak apa-apa. Itu harus ada, kalian punya, karena kalian harus menghitung tanggal jatuh tempo ya. Persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini persentasenya. Belum jatuh tempo 2%, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari itu 5%, lewat jatuh tempo 31 hari sampai 60 hari itu 10%, lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari itu 15%, lewat jatuh tempo di atas 90 hari itu 20%. Nah, sekarang kita bikin jawabannya. Ya, berdasarkan data tersebut dibuat analisis usia piutang sebagai berikut. Jadi kita buat seperti ini ya kolomnya ya. Ini untuk analisis usia piutang. Jadi kita akan kelompokkan toko Mataram ini lewat jatuh temponya berapa. Terus kalau misalnya toko ini lewat jatuh temponya berapa ya. Nah, kita lihat ya. Nah, berarti analisa piutang. Nama debitur toko Mataram, toko Tamrin, Toko Damai dan Toko Lancar. Ini saldo piutangnya ya, yang ini. Lalu sebentar ya, saya buat pena. Oke. Ini saldo piutangnya ya. Itu dari sini. Ya. Nah, ini kita kelompokkan jadi seperti ini, kayak belum jatuh tempo, terus ini loh jatuh tempo 1 sampai 30 hari. Terus 31 sampai 60 hari, terus 61 sampai 90 hari. Bahkan ada yang di atas 90 hari ya. Jadi kita hitung ya.
Toko Mataram, tanggal jatuh temponya itu 15. Sedangkan analisis usia piutang ini dihitungnya pada tanggal 31 Oktober 2017. Berarti jatuh temponya 15 September, sedangkan sekarang itu tanggal 31 Oktober, berarti dia sudah lewat jatuh tempo. Nah, kita hitung adalah dari tanggal 15 September 2017 ke 31 Oktober 2017. Itu berapa ya? Sama seperti toko Tamrin juga, dari 10 Agustus sampai 31 Oktober itu berapa? Nah, terus tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober itu berapa hari? Berapa hari lewatnya? Nah, tanggal 4 November berarti kita kan bikinnya kan tanggal 31 Oktober ya. Berarti ini jatuh temponya tanggal 4 November, berarti dia belum jatuh tempo ya. Berarti yang belum jatuh tempo adalah toko Lancar ya. Terus kalau untuk toko Mataram itu 31 sampai toko Mataram yaitu 31 sampai 60 hari. Kalian bisa hitung kok. Dari tanggal 15 September ke tanggal 30 Oktober. Terus toko Tamrin itu 10 Agustus. Berarti 61 sampai 90 hari ya. Terus toko Dama itu 25 Oktober. Berarti dia 1 sampai 30 hari ya. Nah, setelah itu kalian jumlahkan 250 juta, lalu ini 62 juta, 63 juta, 61 juta, dan 64 juta. Setelah kalian buat kolom analisis usia piutang, sekarang kalian harus membuat beban kerugian piutang Oktober 2017 dihitung sebagai berikut. Jadi dibuatkan kolom seperti ini, kelompok piutang dalam hari, jumlah piutang A, persentase kerugian B, beban kerugian piutang C, ya. Belum jatuh tempo. Nah, kita lihat belum jatuh tempo di sini siapa? Yaitu adalah toko Lancar ya, 62 juta ya. Nah, 1 sampai 30 hari yaitu adalah toko Damai ya. Terus 31 sampai 60 hari itu adalah toko Mataram ya. Terus kalau misalnya 61 sampai 90 hari itu adalah toko Tamrin ya. Jadi itu terus presentasenya itu kita ambil dari sini ya. Dari sini presentasenya kalau belum jatuh tempo dia 2%. Terus kalau misalnya dia 1 sampai 30 hari dia 5%. Harusnya 5 ya. 1 sampai 30 hari. Ini harusnya 5 ya, Nah ya. Mohon maaf ya, Nah ya. Emang buku sering seperti ini. 31 sampai 60 ini 10. Ngaco. Terus ini 61 sampai 90 hari ini 15 ya, Nah ya. Jadi ini salah ini, Nah ya. Ya. Nah, dihitung deh. Berarti 62 juta dikali 2%, 63 juta dikali 5%, 61 juta dikali 10%, 64 juta dikali 15% ya. Nah, itu dihitung terus diletakkan di sini, lihat hasilnya berapa ya. Nah, untuk seperti itu kita akan membuatkan jurnalnya karena dia minta untuk dibuatkan jurnalnya ya. Karena di sini keterangannya adalah bersaldo debit, berarti dia akan ditambah ya. Tadinya ini kan taksiran kerugian piutang pada saldo kredit akun cadangan kerugian piutang ya. Kalau misalnya dia saldonya debit, berarti dia di sini ditambah ya, Nah ya. Ini ditambah. Tadi kan udah dibilang cadangan kerugian piutang memang letaknya di kredit kan. Nah, ini menggunakan debit berarti ini ditambah ya. Ini 29.490 ditambah dengan 2 juta, 2 juta ini dari sini ya. Yaitu hasilnya adalah 31.490 ya. Sekarang kita lihat, berarti kerugian piutangnya yang menjadi beban adalah segini ya. Dia mendapatkan kerugian cadangan kerugian piutangnya itu 29.490. Sedangkan dia masih memiliki saldo yaitu 2 juta. Berarti 29.490 ditambah dengan 2 juta itu 31.490 ya. Kita lihat yang selanjutnya. Ini adalah jurnalnya. Jadi setelah kita hitung, kita akan membuat jurnal cadangan kerugian piutang. Ya. Ya anak-anakku, mohon maaf ya kalau misalnya bukunya ini salah, benar-benar salah. Misalnya juga nggak paham ini kenapa dia bisa salah ya. Harusnya ini kan bersaldo debit ya. Jadi di slide selanjutnya. Nah, ini tuh harusnya di debit. Dia ini harusnya debit karena kita kan pakainya bersaldo debit ya.
Yang 2 juta ini harusnya di debit ya nak ya, bukan di kredit. Mohon maaf ya nak, bukunya salah. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya ini itu letaknya di kredit. Nah, letaknya di kredit itu jumlahnya adalah yang ini nak. Jumlahnya adalah 31.490.000. Itu yang diletakkannya di kredit ya. 31.490.000 itu letaknya di kredit, sehingga 31.490 itu dikurangi dengan 2 juta yang letaknya di debit, maka dia menjadi 29.490 letaknya di kredit, karena tadi yang lebih besar adalah di kredit sini ya, 31.490 ya. Jadi seperti itu ya nak ya. Nah, Miss Ernest kasih tugas, itu tugasnya itu tugas 4 halaman 41 dikumpulin minggu depan aja saat proses pembelajaran ya nak ya. Sekarang juga tidak apa-apa, mau sekarang juga boleh, kalau misalnya mau minggu depan aja Miss ya boleh juga, asalkan dikerjain ya. Miss sekali lagi ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian selama masa daring ini, kalian masih memperhatikan pelajaran Miss ya. Sekian dan terima kasih, hanya itu dari Miss Ernest, terima kasih.